Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang maha beriman, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan yang amat besar. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yang dimana penuh dengan kemajuan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang senantiasa taat kepadanya dan mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Bapak Dosen Haji Supaijo, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah PPI, dan teman-teman semua yang saya hargai dan yang saya banggakan. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Apta Araminta dengan NPM 251010106, Prodi Ekonomi Syariah kelas B, semester 4. Materi yang akan saya sampaikan mengenai tentang jiswaf atau zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Dalam ajaran syariat Islam, salah satunya adalah pemeliharaan terhadap harta, sehingga wajib memahami arti dari pengertian jiswaf itu sendiri. Jiswaf memiliki nilai sosial untuk memelihara kemaslahatan umat dan ketentraman seluruh lapisan masyarakat. Jiswaf memiliki tujuan untuk menghilangkan sekat antara yang kaya dan yang miskin, sehingga nilai agama dan sosial sangat dijunjung tinggi dalam konsep jiswaf. Jiswaf merupakan singkatan dari zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Keempatnya memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda sesuai dengan tujuan jiswaf untuk menghilangkan sekat antara kaya dan yang miskin. Jika semua umat muslim menjalankan jiswaf, maka bukan tidak mungkin kemiskinan dalam suatu negara dapat diatasi sesuai dengan ajaran Islam. Terdapat masing-masing arti dari jiswaf itu sendiri. Yang pertama yaitu zakat. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim apabila telah mencapai syariat yang telah ditetapkan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan jika sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dalam Al-Quran disebutkan, ambillah zakat dan sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 103. Macam-macam zakat, yaitu ada zakat fitrah, yaitu harta yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan dan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, yang kedua yaitu adalah zakat harta, yaitu harta yang sudah memenuhi syariat tertentu dan waktu tertentu pula.
wajib mengeluarkan zakat. Golongan yang berhak menerima zakat adalah yang pertama orang fakura atau fakir, yang kedua adalah masakin atau miskin, dan yang ketiga adalah amilin atau amil, dan yang keempat adalah mualaf, yang kelima adalah riqab atau budak, mukatab, dan yang keenam adalah gorimin, yang ketujuh adalah sabilah, dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Kemudian infak adalah membelanjakan atau mengeluarkan sebuah harta benda untuk berbagai kebaikan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Contoh dari infak seperti pergi naik haji, umroh, menafkahi keluarga, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Nah, jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal hisab. Dalam Al-Quran disebutkan, infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik dalam keadaan sempit. Quran Surat Al-Imran ayat 143. Kemudian ada infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim piatu, dan lain sebagainya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Selanjutnya yaitu sedekah. Sedekah adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak dan sedekah itu berbeda. Nah, karena infak itu lebih umum karena mencakup juga sedekah dan zakat. Sedangkan sedekah adalah apa yang diberikan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan tercakup di dalamnya adalah zakat. Dalam sedekah mempunyai dua macam, yaitu ada sedekah wajib dan ada juga sedekah sunnah. Nah, sedekah wajib itu yaitu yang sering disebut dengan zakat. Dan sedekah sunnah itu yang sedekah yang tidak harus diberikan ke 8 golongan yang wajib menerima zakat tersebut. Dan yang terakhir adalah wakaf. Wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap. Kekalnya zat harta itu sendiri dan kegunaan manfaatnya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari wakaf yaitu mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid atau mewakafkan rumahnya itu untuk kepentingan para penuntut ilmu agama atau yang lain sebagainya. Dalam Al-Quran disebutkan, kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebaikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Jadi dalam hal ini zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban berhubungan baik terhadap sesama manusia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seruan agar umat muslim memberikan sebagian harta yang dimilikinya. Ayat seruan tersebut terletak di berbagai surat Al-Quran dalam bentuk yang berbeda-beda, yang artinya
mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki adalah sebuah urgensi. Karena di ayat lain Allah mencelah dan memberikan gambaran yang buruk bagi manusia yang hanya menumpuk harta dan mengumpulkan kekayaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Burung darah cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.